Kita mau udah lengkap kan? Udah, oke. Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu tim promotor, tim penyangga, oponen ahli dan representasi guru besar, dan hadirin yang saya hormati, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sidang terbuka promosi doktor program studi doktor farmasi Fakultas Farmasi Universitas Pajajaran berkenaan dengan promosi doktor Saudari Sofi Nurmaistiani saya buka. Sebelum sidang ini saya lanjutkan, sebentar, mohon maaf, saya akan membuka dulu dengan mengetuk palu. Sebelum sidang ini saya lanjutkan, saya persilakan sekretaris untuk menyampaikan tata tertib sidang. Terima kasih. Tata tertib acara sidang promosi doktor daring Fakultas Farmasi Universitas Pajajaran. Semua yang mengikuti sidang di ruang virtual utama agar tidak menyalakan mikrofon bila tidak berbicara untuk menghindari adanya background. Host akan melakukan proses mute jika ada yang menyalakan mikrofon pada saat tidak berbicara. Pada saat harus berbicara untuk memberikan pertanyaan atau menjawab pertanyaan agar memastikan mikrofon dalam keadaan unmute. Mohon kepada petugas untuk mempersilakan Formovenda memasuki ruangan. Dan ini saya persilakan kepada Ketua Tim Promotor, Bapak Apoteker Taufik Rusdiana, PhD MSI, menyampaikan pernyataan pendahuluan berkenaan dengan kesiapan Promovenda menyampaikan disertasinya dan mempertahankannya di hadapan sidang ini sebagai pertanggungjawaban akademik. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan sidang, tim oponen ahli, dan representasi guru besar Universitas Pajajaran yang kami hormati. Kami tim promotor, Saudari Novi Nurmaistiani, yang terdiri dari saya sendiri, Taufik Rusdiana, PhD, Apoteker, sebagai ketua, dan Profesor Dr. Anal Sibarnas, Apoteker, sebagai anggota. Terlebih dahulu, kami akan menyampaikan pesan kepada Saudari Promovendus. Saudari Promovendus, sebentar lagi Saudari akan mempertahankan disertasi yang telah Saudari kerjakan. Menurut kami, Saudari sudah siap mempertahankan disertasi ini, mengingat Saudari telah menempuh dengan baik seluruh perangkat mata kuliah, seminar usulan penelitian, seminar kemajuan, dan publikasi artikel ilmiah, serta ujian disertasi naskah. Ya. Kami berharap Saudari terlebih dahulu bisa mempresentasikan disertasi ini dengan baik kepada sidang yang terhormat. Dan kepada hadirin, para tamu undangan juga bisa menyimak apa yang Saudari sampaikan. Presentasi ini sebagai pertanggungjawaban akademik Saudari Promovendus dan kami sebagai tim promotor. Kami juga berharap Saudari dapat mempertahankan disertasi ini dengan baik sebagai karya ilmiah yang dapat Saudari banggakan dan pertanggungjawabkan secara keilmuan dan guna laksana pada kehidupan di kemudian hari. Pimpinan dan anggota sidang promosi yang terhormat, Saudari Promovendus ini lahir di Pandeglang pada tanggal 24 Mei 1986 sebagai anak keempat dari 4 bersaudara, dari pasangan almarhum Haji Enjum Supiana MM dan almarhum Haji Uju Zubaidah SPD. Promovendus memperoleh gelar sarjana pada tahun 2007 di Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, memperoleh gelar apoteker pada tahun 2009 dan memperoleh gelar magister farmasi pada tahun 2009 di Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada.
Pada tahun 2017, daftar genap, Promopendus tercatat sebagai mahasiswa program studi doktor farmasi, Fakultas Farmasi Universitas Padjadjaran, dengan bidang kajian utama farmaseutika dan teknologi farmasi. Selanjutnya kami serahkan Saudari Promopendus kepada sidang terbuka Senat Universitas Padjadjaran berkenaan dengan promosi doktor untuk diuji. Kami akan menerima segala keputusan dalam sidang yang terhormat ini atas performa akademik Promopendus serta kelayakan Promopendus mendapat gelar akademik tertinggi di Universitas Padjadjaran ini. Terima kasih. Saudari Promopenda, tim promotor telah menyampaikan kepada sidang promosi doktor bahwa saudari telah siap untuk mempresentasikan disertasi dan mempertahankannya di hadapan sidang yang terhormat ini. Saya persilakan kepada Promopenda untuk mempresentasikan ringkasan disertasi. Saya berharap saudari dapat menyampaikannya secara ringkas dan jelas dalam waktu tidak lebih dari 20 menit. Silakan. Assalamualaikum. Mohon maaf, ini bentar ada gangguan tadi. Cek. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Sidang Ibu Profesor Dr. Apoteker Ajeng Diantini MSI, yang saya hormati Sekretaris Sidang Ibu Dr. Apoteker Alia Nur Hasanah MSI, yang saya hormati Ketua Tim Promotor Bapak Apoteker Taufik Rusdiana MSI PhD, yang saya hormati anggota Tim Promotor Bapak Profesor Dr. Apoteker Ana Subarnas MSC, yang saya hormati tim oponen ahli Bapak Profesor Dr. Apoteker Erizal Zaini MSI, yang saya hormati Ibu Profesor Dr. Apoteker Sri Adi Sumiwi MS, yang saya hormati Bapak Dr. Apoteker Duli Guzali MS, yang saya hormati representasi guru besar Ibu Profesor Dr. Apoteker Marlin Abdasah MS. Izinkan saya, Sofi Nurmaistiani, untuk mempresentasikan hasil riset saya yang berjudul Optimasi dan Formulasi Tablet Dispersi Padat Apigenin Herbat Sledri Apium Graphelen dengan metode Holt-Mae-Extrusion sebagai antikalkulit. Kita tahu bahwa bahan aktif farmasi termasuk ekstrak maupun isolat telah banyak dikembangkan oleh industri farmasi maupun industri obat tradisional. Namun, memiliki keterbatasan yaitu kelarutan yang rendah di dalam air, sehingga dibutuhkan teknik untuk meningkatkan kelarutan. Bisa berupa pengecilan ukuran partikel, modifikasi fisik, suspensi nano, modifikasi kristal, dan salah satunya adalah dispersi padat. Salah satu metode untuk mempersiapkan dispersi padat adalah metode Holt-Mae Extrusion, di mana HME ini memiliki keuntungan pengerjaannya mudah, prosesnya singkat, efisien, operasi berkelanjutan, dan dapat meningkatkan laju disolusi untuk dispersi padat, dapat menutupi rasa pahit, dan dapat mengontrol serta memodifikasi sediaan lepas lambat. Dan poin yang paling penting adalah tanpa memerlukan pelarut, sehingga lebih ramah lingkungan dan mudah dikembangkan scale up pada tahap industri.
HME ini adalah pengolahan bahan di atas suhu transisi gelas untuk mempengaruhi pencampuran pada tingkat molekul polimer dengan aktif pharmaceutical ingredient, di mana HME ini mampu mendispersikan obat yang tidak larut ke dalam matriks hidrofilik atau amfifilik pada tingkat molekuler dengan mengubah komponen menjadi bentuk amorf dengan bentuk dan kepadatan yang seragam. Jadi mekanisme HME ini adalah yang pertama amorfisasi, yaitu dengan perubahan bentuk dari kristal menuju amorf sehingga kelarutannya meningkat. Dan yang kedua adalah peningkatan suhu transisi gelas, di mana dengan transisi gelas meningkat maka menahan mobilitas molekuler bahan aktif farmasi. Ini adalah ilustrasi dari bahan obat yang tidak larut, kemudian ditambah dengan polimer, kita masukkan ke dalam hopper, di dalamnya ada proses melting, homogenizing, dan nanti keluar dalam bentuk dispersi padat. Ini adalah alat HME yaitu twin screw extruder, di mana HME ini adalah penerapan panas, tekanan, dan agitasi di dalam saluran ekstrusi untuk nanti mencampur bahan dan polimer keluar melalui die. Ini adalah gambaran obat di dalam matriks polimer, di mana HME ini mampu membuat obat dalam matriks polimer terdispersi dan terdistribusi secara merata. Parameter optimasi HME, yang pertama adalah suhu peleburan, yang kedua torsi, yang ketiga adalah tekanan atau pressure pada die, yang keempat adalah kecepatan skru, dan yang kelima adalah variasi matriks polimer. Di mana matriks polimer yang digunakan dalam penelitian ini adalah soluplus dan kolidon, yaitu polivinil caprolactam, polivinil asetat, polyethylene glycol, graf copolymer, dan polivinil pyrrolidon, vinil asetat copolymer. Di mana syarat untuk menjadi polimer di dalam HME adalah harus memiliki sifat termoplastik, memiliki temperatur gelas yang cocok, dan memiliki temperatur degradasi yang tinggi serta rendah toksisitas, di mana kolidon dan soluplus memenuhi persyaratan tersebut. Selain obat sintetik, yang menarik untuk dilakukan riset adalah obat alam, di mana penelitian ini sejalan dengan riset yang dilakukan oleh Farmasi Unpad, yaitu pengembangan ekstrak herbal seledri menjadi fitofarmaka sebagai antikalkuli, di mana bahan aktif dari herbal seledri adalah apigenin, namun apigenin ini memiliki kelarutan yang rendah di dalam air, yang masuk ke dalam kategori Biopharmaceutical Classification System 2, di mana kelarutannya rendah dan permeabilitasnya tinggi. Dan ini efek farmakologi yang kami inginkan adalah sebagai antikalkuli, di mana pembentuk batu terbesar 70-80% adalah batu kalsium. Sehingga rumusan masalah kami adalah bagaimana optimasi dispersi padat dengan HME, bagaimana kelarutan dan laju disolusinya, bagaimana formulasi dan evaluasi sediaan tablet dengan karakterisasi terbaik, bagaimana aktivitas antikalkuli baik ekstrak maupun apigenin, dan bagaimana tingkat aktivitas antikalkuli hasil dispersi padat dibandingkan dengan apigenin murninya. Tujuan riset kami ingin melakukan optimasi dan preparasi, ingin menguji kelarutan serta disolusi apigenin hasil HME, ingin membandingkan aktivitas antikalkuli dari apigenin HME dengan apigenin murni. Yang keempat, kami ingin melakukan formulasi dan evaluasi tablet apigenin HME. Sehingga ini adalah premis-premis yang mendasari riset kami, ada 8 premis, dan ini hipotesanya, kami mengambil ada 5 hipotesa berdasarkan premis-premis tadi. Ini metode penelitian kami, di mana kami melakukan penentuan dosis apigenin dibandingkan dengan ekstrak sebagai antikalkuli. Kemudian kami lakukan preparasi dan optimasi, melakukan karakterisasi dispersi padat baik DSC, XRD, SEM, TGA, dan FTIR, serta melakukan uji kelarutan. Dan hasil karakterisasi terbaik, kami melakukan konfirmasi ulang dengan melakukan pengujian aktivitas antikalkuli secara in vitro. Hasil dispersi padat yang sudah memiliki efek sebagai antikalkuli tadi kami buat sediaan tablet untuk memudahkan penggunaan, dan kami melakukan evaluasi kualitas tablet baik uji disolusi serta melakukan analisis data.
Ini hasil pembahasan di mana dari hasil optimasi kami, baik Formula 1, Formula 2, dan Formula 3 memiliki formula optimum di suhu 140 derajat Celcius dengan RPM 100, Formula 2 juga sama, dan Formula 3 ketika dicampurkan polimer memiliki suhu yang lebih tinggi yaitu 180 derajat Celcius dengan RPM 100 RPM. Ini hasil karakterisasi kami di mana formula terpilih yaitu formula pertama dengan ukuran partikel 685,1. Hal ini sejalan dengan hasil kelarutan formula terpilih di mana formula pertama memiliki kelarutan 18,27 kali lipat kelarutannya meningkat dibandingkan dengan apigenin tanpa HME. Hal ini bisa kita lihat bahwa semakin kecil ukuran partikel, maka kemampuan untuk berinteraksi atau dengan pelarut akan semakin meningkat karena luas permukaan partikel semakin tinggi. Ini hasil FTIR-nya, di mana FTIR ini untuk mengidentifikasi senyawa pada frekuensi dan panjang gelombang yang menunjukkan gugus fungsional. Dari hasil FTIR ini dapat dilihat bahwa hanya terjadi pergeseran spektrum saja tanpa membentuk ikatan baru, di mana tidak terjadi perubahan kimia pada dispersi padat. Sebagai contoh, apigenin di 3318 hanya terjadi pergeseran bilangan gelombang pada formula 1 menjadi 3601 tanpa membentuk ikatan baru. Ikatan yang terbentuk adalah gugus OH. Ini adalah hasil TGA di mana dari semua formula terdekomposisi di atas suhu 250 derajat Celcius, sehingga pengolahan dengan HME maksimal 180 derajat Celcius tadi tidak merusak zat aktif. Hasil XRD bahwa apigenin memiliki derajat kristalinitas yang tinggi. Setelah ada proses HME, maka derajat kristalinitasnya berubah atau mengalami penurunan, yaitu berubah menjadi amorf sehingga kelarutannya meningkat. Hasil DSC, apigenin pada penelitian ini memiliki puncak endotermik di suhu 358,7 derajat Celcius. Hal ini tidak jauh berbeda dibandingkan dengan penelitian Huang, yaitu 366,96 derajat Celcius. Sedangkan puncak yang lain tidak memiliki puncak yang tajam, mengisyaratkan bahwa apigenin hasil HME bersifat molekuler tersebar ke dalam pori-pori polimer dan kemungkinan bentuknya amorf. Ini hasil SEM-nya di mana apigenin masih terlihat adanya kristal-kristal. Ini adalah polimer, bentuknya sferis dan bulat. Setelah proses HME sudah tidak terlihat lagi adanya puncak kristalin dari HME tersebut, sehingga menyatakan bahwa hasil dispersi padat ini berhasil dilakukan. Kami juga melakukan pemeriksaan secara visual selama 10 bulan bahwa pada formula terpilih tidak ada perubahan baik warna, bentuk, aroma. Dan kami melakukan uji farmakologi, kami membagi menjadi 5 kelompok. Kelompok normal, positif, kelompok negatif kami beri polimer, kelompok 4 yaitu apigenin tanpa HME, dan kelompok 5 adalah apigenin dengan HME. Di mana pada hari ke-15 kami menentukan rasio bobot ginjal dengan bobot badan dan kadar kalsium baik di ginjal maupun di urin. Ini adalah seperti kacang tanah, uji antikalkulis secara in vivo. Ini adalah ginjal dari tikus. Bahwa dari hasil baik warna, bentuk maupun rasio tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara satu kelompok dengan kelompok yang lainnya. Dari hasil parameter kalsium baik di ginjal maupun di urin, bahwa HME memiliki hasil yang terbaik, yaitu dapat meluruhkan 260,388 ppm, sehingga lebih baik dibandingkan dengan kontrol negatif maupun apigenin tanpa HME, dan memiliki p-value kurang dari 0,05, artinya terdapat perbedaan yang signifikan. Ini hasil kalsium di ginjal hari ke-15 tadi. Ini juga adalah hasil terhadap pH dan volume urin, di mana hasil HME tadi mampu meningkatkan pH dan volume urin. Ini hasil pemeriksaan mikroskopik kalsium bahwa hasil dari HME tadi mengalami penurunan kristal kalsium. Dan ini adalah hasil formula tablet HME kami buat menjadi tablet. Untuk tablet, baik uji granul, pemeriksaan sifat fisik, laju alir, sudut diam,
terus kemudian kompresibilitas semuanya memenuhi persyaratan, dan untuk pengujian sifat fisik tablet, baik keseragaman bobot, keseragaman ukuran, kerapuhan, uji waktu hancur dan kekerasan juga semuanya memenuhi persyaratan. Dan ini profil disolusi tablet bahwa apigenin hasil HME meningkat 12,4 kali lipat dibandingkan apigenin tanpa HME. Kami ingin melakukan konfirmasi ulang untuk mengidentifikasi secara kualitatif apakah di dalam tablet tersebut setelah diproses HME masih terdapat apigenin atau tidak. Dari hasil HME ini, dari hasil KLT ini terlihat bahwa dengan RF 0,83 terlihat masih adanya apigenin, sehingga HME tadi tidak merusak zat aktif. Sehingga kami dapat menyimpulkan yang pertama adalah kondisi optimum pada pembuatan dispersi padat apigenin dengan teknik HME pada suhu 140 derajat Celcius dengan RPM 100, dan ketika dicampurkan dicapai suhu optimum yaitu 180 derajat Celcius dengan RPM 100. Apigenin hasil dispersi padat dengan metode HME ini dapat meningkatkan kelarutan dan laju disolusi secara signifikan, 18,24 kali lipat dan disolusinya 12,39 kali lipat. Hasil HME dengan polimer terbaik, yaitu Soluplus dengan perbandingan 10:90 dapat dijadikan tablet yang memenuhi persyaratan. Yang keempat, hasil uji aktivitas farmakologi menunjukkan apigenin dengan dosis 4,8 mg per kilogram berat badan tikus dan ekstrak pada dosis 600 mg per kilogram berat badan tikus memiliki efek sebagai antikalkuli. Yang terakhir, apigenin hasil dispersi padat HME, Soluplus memiliki efek antikalkuli lebih besar dibandingkan apigenin tanpa HME. Alhamdulillah kami sudah berhasil publish di JGPT, Journal of Global Pharmacotechnology Q3 dengan judul Enhancing the Solution and Bioavailability of Purely Water Insoluble Natural Compounds by Solid Dispersion with Holtme Extrusion Technique. Kami juga sudah publish untuk uji antikalkuli di Journal of Pharmacy and Bioallied Sciences, ini Q3, dan ini sudah accepted di Research Journal of Pharmacy and Technology setelah HME-nya untuk uji antikalkulinya di Q2. Dan kami juga sudah mendaftarkan draft paten untuk optimasi dan formula tabletnya, baru submitted. Dan hasil review artikel juga sudah kami publish di JGPT Q3 dengan judul The Use of Various Polymer with Solid Dispersion Application of Holtme Extrusion Preparing New Delivery Drug System. Dan ini insya Allah bulan depan publish juga hasil HME-nya dengan judul Improving Solubility and Dissolution a Natural Product Apigenin via Preparation of Solid Dispersion by Holtme Extrusion di International Journal of Applied Pharmaceutics. Jadi kami sudah publish 3 dan accepted 2 jurnal, baik Q2 maupun Q3, dan sudah submitted di paten DJKI. Dan kami telah berhasil untuk mempresentasikan hasil riset kami di postgraduate dan di seminar internasional ISPST. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Pramafenda. Pada kesempatan ini saya ingin menanyakan kepada Uji, apakah dapat menerima presentasi Saudari Pramafenda dan melanjutkan sidang ini? Bapak Ibu penguji? Ya, silakan lanjutkan, Bu Ketua. Saya juga setuju, silakan. Ya. Saya juga setuju. Terima dan dilanjutkan. Terima kasih Bapak Ibu penguji. Saudari Pramafenda, dengan telah diterimanya presentasi saudara, maka menjadi tugas saudari untuk dapat mempertahankan disertasi ini di hadapan sidang. Selanjutnya, saya persilahkan Saudara Apoteker Taufik Rusdiana, PhD, selaku Ketua Tim Promotor untuk mengajukan pertanyaan. Silakan. Terima kasih Ibu Ketua Sidang. Saudari Pramafendus, alhamdulillah ya Anda sudah
dapat menyelesaikan suatu penelitian dan juga karya ilmiah terkait dengan pengembangan suatu produk bahan alam ya, yang selama ini memang memiliki keterbatasan dari aspek kelarutan maupun disolusi dan bioavailabilitasnya. Dan Anda menggunakan suatu metode yang sebetulnya sudah banyak digunakan, yaitu dispersi padat, namun melalui suatu teknik yang masih jarang dilakukan ya, khususnya untuk bahan-bahan yang bersifat farma atau obat. Dalam hal ini apigenin. Pertanyaan saya yang pertama, kita fokus ke hasil optimasi ya, hasil optimasi dispersi padat ini. Menurut saudara, apakah faktor atau parameter yang paling kritis ya di dalam menentukan keberhasilan dispersi padat dengan teknik HME ini? Gitu ya, saudara sudah bekerja pengalaman, tentunya jatuh bangunnya itu seperti apa sehingga berhasil menemukan formula yang optimal gitu ya. Jadi lesson learn apa atau pelajaran apa yang bisa diambil dari pengalaman saudara di dalam melakukan optimasi ini. Yang kedua terkait dengan bioavailability ya, ketersediaan hayati atau bioavailabilitas dari apigenin hasil dispersi padat ini. Saudara kan tidak melaporkan hasilnya ya, dalam arti sebetulnya proses masih panjang ya. Penelitian tetap berlangsung. Namun saudara pasti memiliki prediksi ya, bahwa dengan teknik yang saudara lakukan ini yakin akan menghasilkan bioavailabilitas yang baik. Namun dari kajian saudara, seberapa besar peluang BA-nya itu akan meningkat secara signifikan ya dari hasil dispersi padat dengan teknik HME ini ya, dibandingkan dengan teknik-teknik yang lain ya, atau dispersi padat dengan teknik yang lain. Dan kenapa saudara bisa yakin dengan prediksi saudara tersebut? Ya, terima kasih Ibu. Ya, baik. Terima kasih Pak atas pertanyaan. Parameter yang kritis di dalam HME ini. Baik, seperti yang saya jelaskan tadi, jadi dalam mengoptimasi HME ini kita perlu parameter-parameter. Yang pertama adalah suhu peleburan atau barrel, di mana apabila suhunya terlalu tinggi, maka sampel akan terdegradasi, Pak. Apabila terlalu rendah, juga sampel akan terjadi stressing. Yang kedua, selain itu, adalah gaya untuk memutar skru atau torsi, di mana gaya ini adalah berbanding lurus dengan viskositas leleh. Dan yang ketiga adalah kemampuan atau tekanan di die, di mana apabila tekanan terlalu tinggi maka sampel juga akan terdegradasi. Apabila tekanannya terlalu rendah maka sampel akan terjadi low mixing atau pencampurannya tidak maksimal. Dan yang terakhir adalah screw extruder, kecepatan screw extruder, di mana sama ketika kecepatannya terlalu tinggi maka sampel akan terdegradasi. Apabila kecepatannya terlalu rendah juga sampel akan terjadi low mixing. Namun menurut saya, berdasarkan pengalaman saya, bahwa ketika memformulasikan atau membuat dengan metode HME ini, memang betul sekali Pak, poin yang paling kritis menurut saya adalah suhu di barrel. Jadi pada ketika pengalaman kemarin, ketika suhunya itu tidak mencapai optimum dan kecepatan skrunya tinggi, tiba-tiba mesin mati dan skrunya macet Pak, sehingga kami harus membuka alat tersebut dengan bantuan tim di sana. Jadi itu yang menurut kami faktor paling penting. Jadi suhu di barrel itu merupakan suhu yang paling penting. Jadi lesson learn yang bisa saya ambil ketika mempreparasi dengan metode HME ini adalah yang pertama kita harus mengetahui dulu Pak, mengetahui temperatur gelas dan temperatur melting dari polimer maupun bahan aktifnya. Bisa melalui DSC, dari DSC kan kita bisa tahu TG, temperatur gelas maupun temperatur meltingnya. Sehingga dari DSC itu kita bisa lihat dari jurnal-jurnal atau review jurnal yang saya kaji bahwa biasanya suhu ekstruksi ini terjadi 30-60 derajat Celcius di atas suhu transisi gelasnya. Begitu Pak. Itu yang pertama. Yang kedua tadi
terkait masalah bioafabilitas. Baik, betul sekali Pak, bahwa dalam riset ini memang terus berjalan dan mungkin ke depannya saya sudah memasukkan ke dalam saran bagi peneliti-peneliti berikutnya bisa untuk melakukan uji bioafabilitas. Tapi apabila melihat dari hasil yang saya lakukan, mulai dari kelarutan, terus kemudian laju disolusi yang meningkat, dan kami telah melakukan uji aktivitas. Sehingga apabila kelarutannya meningkat, maka laju disolusi juga akan meningkat. Nah, untuk laju disolusi yang meningkat ini akan berkorelasi dengan tentunya bioafabilitas. Apabila kelarutan disolusi secara in vitro-nya itu meningkat, maka bioafabilitas secara in vivo-nya juga pasti meningkat. Seperti itu, Pak. Sehingga prediksi saya dari hasil riset ini bahwa yakin bahwa bioafabilitasnya juga pasti akan meningkat. Ditunjang juga dengan beberapa jurnal yang sudah saya review, ada hasil HME yang membandingkan dengan metode persiapan dispersi padat dengan spray drying, Pak, itu pada antihipertensi. Jadi ada ramipril dan hidroklortiazid, di mana hasil uji disolusi intrinsik dan bioafabilitasnya itu meningkat jauh HME dibandingkan dengan metode spray drying. Mungkin itu saja Pak, terima kasih. Tapi sudah cukup. Yang berikutnya kepada Prof. Ana Subarnas, silakan. Terima kasih Ibu Ketua Sidang Prof. Ajeng Diantini. Saudara Vendus Sofi. Iya, Prof. Nurmai Siani. Ya, betul Prof. Oke. Pertama-tama saya sampaikan selamat ya, saudara sudah sampai pada sidang promosi disertasi atau sidang terbuka ini ya. Terima kasih Prof. Perjuangan saudara cukup berat ya. Di samping saudara bekerja keras, juga saudara selama penelitian itu mendampingi orang tua ya yang sakit sehingga meninggal ya. Ibu saudara, saya ucapkan belasungkawa yang dalam ya terhadap saudara. Terima kasih Prof. Pada kesempatan ini ada dua pertanyaan ya yang ingin saya sampaikan terkait dengan hasil penelitian saudara. Yang pertama adalah berdasarkan hasil penelitian saudara, saudara menyimpulkan bahwa apigenin dapat meluruhkan batu ginjal. Betul kan? Prof. Ya. Iya, betul. Nah, saya ingin tahu berdasarkan hasil penelitian ini ya, kira-kira data apa yang menunjukkan bahwa apigenin dapat meluruhkan batu ginjal? Data yang mana ya? Coba sudah jelaskan. Karena di situ saudara mengukur ada kadar kalsium di ginjal, kemudian di urin juga ya. Ya, betul Prof. Nah, dari data itu sudah bisa menyimpulkan itu. Coba saudara jelaskan. Kemudian yang kedua, apabila hasil penelitian ini akan dibuatkan suatu produk ya, dengan formulasi metode dispersi padat dengan teknik HME. Ya. Faktor apa saja yang menjadi kelebihan dan kekurangan dari metode ini? Baik. Silakan saudara jelaskan. Terima kasih Prof atas pertanyaannya. Yang pertama tadi bagaimana saya bisa menyimpulkan bahwa apigenin memiliki efek peluruhan. Jadi kami melakukan uji farmakologi ini. Yang pertama adalah tentunya sudah divalidasi metodenya ya Prof. Kami menggunakan induksi dulu, menggunakan induksi batunya yaitu dengan etilen glikol 0,75% dan amonium klorid 2%. Sehingga setelah terbentuk batu, kami memberikan obat. Dalam hal ini adalah apigenin. Pada formula optimum kami membandingkan antara apigenin saja
tanpa HME dengan apigenin hasil HME. Bahwa dari hasil tersebut, yang pertama adalah kami melihat dari rasio bobot ginjal terhadap bobot badan tikus, Prof, per 100 gram. Yang kedua, kami melihat kadar kalsium baik di ginjal maupun di urin. Bahwa dari hasil yang tadi, kadar kalsium baik di ginjal itu lebih kecil yang hasil HME dibandingkan dengan yang apigenin tanpa di HME. Dan itu kemudian di urinnya yaitu dapat meluruhkan lebih besar yang hasil HME dibandingkan dengan apigenin yang HME. Jadi kadar kalsium di ginjal di urinnya itu lebih besar, yaitu sekitar 260 ppm tadi. Dan ini hasilnya adalah dengan p-value kurang dari 0,05. Jadi perbedaannya signifikan jika dibandingkan dengan kontrol negatifnya. Begitu untuk yang pertama, Prof. Untuk yang kedua, tadi untuk yang kedua itu bahwa kami akan mengembangkan sesuai yang tadi, formula yang tadi, yaitu sediaan tablet, Prof. Kalau ditanya tentang kelebihan dan kekurangan, sediaan tablet yang tadi kelebihannya kalau dengan metode HME ini tanpa membutuhkan pelarut, Prof. Tanpa membutuhkan pelarut sehingga lebih ramah lingkungan. Dan ini juga kita bisa memproduksinya secara besar-besaran, artinya bisa skala pilot, Prof, atau bahkan skala industri. Karena dengan kita memasukkan sejumlah bahan tanpa membutuhkan pelarut, lebih efektif dan lebih efisien, sehingga nanti hasil yang didapatkannya juga lebih banyak. Dibandingkan dengan metode tradisional, butuh berapa pelarut untuk membuat dispersi padat tersebut dan nanti dibuat menjadi sediaan tablet. Kalau berbicara kekurangan, tentunya kalau di industri farmasi biasanya meliriknya untuk menjadi sediaan tablet itu bahan-bahan yang mudah ditangani ya, Prof. Sehingga mungkin obat-obat herbal masih banyak yang belum gitu, walaupun sekarang sudah banyak penelitian ke arah sana. Itu yang pertama, Prof. Jadi pertama kita harus ada biaya mengeluarkan dana atau kos untuk mengadakan alat HME tersebut, dan itu lumayan tinggi, Prof. Jadi itu keterbatasannya, tapi sebenarnya apabila ini dapat terpenuhi, bisa BEP-nya bisa dengan cepat gitu, Prof. Dengan hasil dari beberapa jurnal, bahkan di luar negeri sudah banyak yang beredar di pasaran, itu seperti Nutrofen, Ibuprofen, terus kemudian azitromisin, azromak, itu sudah banyak yang menggunakan metode HME ini karena kelebihannya banyak sekali. Begitu, Prof. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Anas Subarnas. Berikutnya kita tanya jawab dilanjutkan kepada tim penyangga. Untuk pertama, saya persilakan Bapak Profesor Dr. Apoteker Erizal Zaini untuk selaku komponen ahli untuk mengajukan pertanyaan, tanggapan atau bantahan kepada Promovendi. Saudari Promovendi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Ketua, Bu Prof. Ajeng, Bu Sekretaris, Bu Dr. Alia, dan juga Bapak Ketua Promotor dan anggota Promotor, ya, atas kesempatannya. Baiklah, pertama saya menyampaikan selamat dulu kepada Promovenda, Ibu Terima kasih, Prof. atas capaian-capaian yang telah dipaparkan tadi, ya. Juga saya lihat banyak sekali publikasinya, alhamdulillah, dan juga ada paten dan review artikel, ya. Nah, sekali lagi selamat ya, Ibu ya. Terima kasih, Prof. Dalam sidang promosi ini saya ada 2 pertanyaan, ya, secara umum, ya. Yang pertama adalah kira-kira apa keterbatasan-keterbatasan dari sistem dispersi padat ini yang secara umum juga banyak, ya, riset-riset tentang sistem dispersi padat ini sudah banyak sekali, ya, Bu Sofia, dan yang ada produk-produk
dari industri-industri besar itu yang sampai ke pasaran juga, tapi masih sedikit gitu ya. Kita bisa lihat misalnya yang di marketed produk itu adalah Glycopulvin, itu pakai PEG, kemudian itu oleh Janssen, kemudian itraconazole yang Sporanox, itu yang Janssen, maaf, itu yang Janssen. Kemudian juga ada troglitazone ya. Nah, sebetulnya penelitian sudah banyak gitu ya, tapi apa yang menjadi kendala-kendala atau hambatan keterbatasan sistem dispersi padat ini untuk dikembangkan menjadi sediaan farmasi oral, itu satu. Kemudian yang kedua, mohon Ibu Promo Venda menjelaskan ya, bagaimana mekanisme yang berkontribusi dalam peningkatan kelarutan laju disolusi dari obat-obat yang sukar larut ya, terutama dalam ini case-nya adalah yang apigenin yang Ibu teliti gitu ya, dengan menggunakan teknik sistem dispersi padat ini. Kira-kira apa mekanisme yang peranan utamanya yang berkontribusi gitu ya Bu ya? Oke, mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Prof, langsung dijawab saja. Yang pertama adalah kendala-kendala pada metode dispersi padat. Yang pertama adalah kenapa walaupun banyak riset yang menyatakan baik gitu, tapi untuk dikembangkan masih sedikit. Yang pertama adalah karena ini adalah amorf solid dispersi dalam bentuk amorf, Prof. Sehingga amorf ini karena memiliki energi bebas yang tinggi, energi bebas Gibbs yang tinggi, dan memiliki molekuler mobility yang tinggi, sehingga permasalahannya terletaknya pada stabilitas, Prof. Baik stabilitas fisik maupun stabilitas kimia. Karena fase amorf ini memiliki molekuler mobilitas yang tinggi, sehingga energi bebasnya juga tinggi. Nah, itu yang menyebabkan ketika disimpan dalam waktu yang lama itu bisa terjadi rekristalisasi. Atau bisa jadi karena faktor kelembaban misalnya Prof. Jadi dengan si polimer menarik kelembaban tadi, maka akan terjadi pemisahan fase, di mana ada fase yang kaya akan polimer, ada fase yang kaya akan obat. Fase yang kaya akan polimer inilah yang nanti akan terbentuk atau terjadinya rekristalisasi. Itu yang mempengaruhi masalah stabilitas fisik, Prof. Tapi sebenarnya bisa kita atasi, Prof, dengan memperhatikan yang pertama, kita lihat dulu stabilitas zat aktif dari kita. Terus kemudian yang kedua, sifat atau bahan dari polimer kita yang akan kita gunakan, kita harus lihat bagaimana ketercampurannya atau miscibility-nya. Dan yang ketiga, rasio obat dengan polimer, Prof. Dan yang terakhir adalah metode manufaktur. Jadi menurut saya hal ini bisa diatasi dengan mengurangi molekuler mobility dan pemilihan polimer yang tepat serta metode yang cocok dalam manufaktur. Jadi itu akan mengurangi. Bisa saja misalnya kita bisa menambahkan untuk meningkatkan stabilitas itu, menambahkan asam basa organik misalnya Prof, atau menambahkan surfaktan misalnya seperti itu. Jadi sehingga apabila dalam riset saya ini, HME ini mampu ketika obat dengan polimernya itu tercampur dengan sempurna, membuat obat dalam matriks polimer terdispersi dengan secara merata, itu akan menahan mobilitas molekuler dari bahan aktif farmasi. Begitu mungkin Prof untuk pertanyaan yang pertama. Untuk yang kedua, mekanisme yang terbentuk selama saya mereview jurnal, kurang lebih ada 6 mekanisme, Prof, yang terbentuk dari dispersi padat ini. Jadi yang pertama itu adalah pengecilan ukuran partikel, Prof. Di mana dengan semakin kecil ukuran partikel, maka luas permukaan obat semakin besar, sehingga besar kemungkinan untuk kontak dengan pelarut atau medium disolusinya akan semakin besar dan kelarutannya akan meningkat. Kemudian yang kedua adalah penurunan aglomerasi, Prof, di mana aglomerasi ini ada
polimer tersebut memiliki kemampuan untuk memisahkan antar partikel secara fisik, sehingga dengan menurunnya aglomerasi tersebut, maka kelarutan dan uji disolusinya akan meningkat. Dan yang ketiga, itu adalah pembasahan, Prof, atau wettability. Jadi ada polimer yang memiliki kemampuan keterbasahan yang tinggi, di mana terjadinya itu oleh pembentukan lingkungan atau microenvironment di dalam yang kaya akan polimer pada permukaan kristal bahan aktif farmasinya, Prof. Sehingga polimernya terdisolusi, maka diikuti dengan zat aktifnya. Yang keempat itu pembentukan kompleks, Prof. Jadi semakin adanya terbentuk kompleks, maka kelarutannya akan meningkat. Dan mekanisme yang kelima itu pembentukan atau perubahan polimorf kristal. Jadi ada beberapa mekanisme yang ketika dirubah bentuk kristalnya itu akan meningkatkan kelarutan. Dan yang terakhir adalah amorfisasi, Prof. Amorfisasi itu adalah perubahan dari fase kristalin menuju fase amorf, di mana untuk melarutkan amorf ini tidak butuh energi yang besar seperti kita melarutkan pada fase kristalin, di mana untuk memecah fase kristalin itu butuh energi yang tinggi. Dan seperti pada metode saya HME, Prof, khususnya ada dua mekanisme, yaitu amorfisasi dan tadi peningkatan temperatur gelas. Dengan peningkatan temperatur gelas tadi akan menahan mobilitas dari bahan aktif farmasi sehingga kelarutannya meningkat. Mungkin itu, Prof, jawaban dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Sudah cukup, Bu Ketua. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Eriza. Berikutnya, saya persilakan Ibu Profesor Dr. Apoteker Sriadi Sumiwi untuk menyampaikan pertanyaan kepada Promofenda. Persilakan, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada pimpinan yang menyelenggarakan sidang ini, dan saya juga ucapkan selamat kepada Promofenda Sofi Nurmaistiani yang sudah sampai pada tahap sidang promosi doktor pada hari ini. Alhamdulillah penelitiannya bagus sekali. Terkait dengan penelitian ini tentunya saya juga masih punya pertanyaan yang untuk diklarifikasi. Ada dua pertanyaan yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah pada latar belakang penelitian, Saudara Promofenda menyatakan bahwa metode HME itu dapat meningkatkan bioavailabilitas oral dari obat-obat yang kelarutannya rendah. Nah, terkait dengan penelitian Promofenda, hasil penelitian yang diuji bukan bioavailabilitasnya. Nah, apakah penelitian ini ada korelasinya untuk membuktikan pernyataan saudara yang di atas terkait dengan apakah juga mampu membuktikan bahwa metode HME ini meningkatkan kelarutan herbal apigenin herbal seledri yang diproduksi dengan metode HME. Itu yang pertama. Yang kedua adalah penelitian ini sangat baik untuk industri farmasi dalam kaitannya mengembangkan obat herbal dari tradisional menjadi modern. Nah, terkait dengan herbal seledri yang sudah digunakan secara empiris oleh masyarakat untuk mengatasi berbagai penyakit, antara lain juga antikalkuli. Apa manfaat dari penelitian saudara yang langsung bisa dimanfaatkan oleh masyarakat terkait dengan aktivitasnya sebagai antikalkuli? Itu saja pertanyaan saya. Terima kasih.
Baik, terima kasih Prof atas pertanyaannya. Baik, di latar belakang saya adalah menyatakan bahwa metode HME ini dengan dispersi padat dengan metode HME ini mampu meningkatkan bioafabilitas oral. Akan tetapi kami tidak melakukan ke sana Prof, tidak melakukan uji bioafabilitas karena yang pertama terkendala ini limitation of study dari riset kami. Yang pertama adalah kendala waktu dan juga pandemik. Sebenarnya riset ini masih akan terus berjalan, Prof. Ini juga bisa menarik untuk peneliti-peneliti berikutnya untuk melakukan studi bioafabilitas. Namun apabila kita melihat dari teori, ketika kelarutannya meningkat, maka secara otomatis laju disolusinya juga harusnya meningkat, Prof. Dan ketika laju disolusi itu secara in vitro meningkat, maka secara otomatis bioafabilitas secara in vivonya juga akan meningkat, seperti itu, Prof. Jadi karena efektivitas dari suatu obat itu akan signifikan meningkat, itu tergantung dari kelarutan molekul obat dan tergantung dari bioafabilitasnya. Sehingga dari riset saya, karena sudah terbukti memiliki efek sebagai antikalkuli, jadi langsung loncat ke efektivitas gitu, Prof. Namun ini juga bisa menarik untuk periset-periset berikutnya bahwa untuk memprediksi seberapa kadar apigenin di dalam sirkulasi sistemik. Begitu Prof jawaban saya dari beberapa jurnal metode HME ini. Saya yakin karena setelah mereview jurnal, banyak dari metode HME ini yang berhasil untuk meningkatkan baik kelarutan maupun uji bioavailability-nya, Prof. Seperti itu, seperti tadi saya jelaskan, contohnya antihipertensi dibandingkan antara metode spray drying yang membutuhkan pelarut dengan metode HME ini tanpa membutuhkan pelarut, ternyata hasil uji disolusi intrinsik maupun bioavailabilitasnya lebih tinggi yang metode HME ini. Sehingga saya yakin bahwa apabila peneliti berikutnya melakukan penelitian uji bioafabilitas akan tercapai peningkatan tersebut. Demikian untuk yang pertama, Prof. Yang kedua, untuk industri farmasi obat herbal. Jadi memang tentunya akan lebih baik kalau kita dikembangkan menjadi, karena ini baru obat herbal tersandar ya, Prof. Jadi baru uji ke hewan, baru uji praklinis, harusnya bisa dikembangkan lagi menjadi fitofarmaka dengan dilakukan uji klinis baik fase 1, fase 2, fase 3 maupun fase keempat yaitu post-marketing surveillance. Namun ketika di masyarakat sudah banyak penelitian sebelumnya bahwa di Unpad ini juga sudah ada patennya bahwa ekstrak seledri, bukan ekstrak juga iya Prof, seledring itu juga bisa berefek sebagai antikalkuli, walaupun efek yang lainnya banyak Prof, ada bisa sebagai antihipertensi seperti itu. Jadi kalau masyarakat dapat digunakan ke masyarakat itu bisa menggunakan rebusan ataupun seperti minuman yang itu ternyata membantu untuk meluruhkan batu di ginjal. Terima kasih, Prof. Ya, cukup. Terima kasih. Ya. Promovenda, berikutnya kepada Bapak Apoteker Goli Gozali, Dr. Goli Gozali dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaan sanggahan kepada Promovenda. Pak Doli? Ya, mohon maaf, dikirain Prof Malin dulu. Baik, terima kasih Ibu Pimpinan Sidang. Terlebih dahulu saya ucapkan selamat ya atas Promovenda sampai pada sidang promosi dokter hari ini. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya ada 3 pertanyaan. Yang pertama, pada ringkasan disertasi Promovenda halaman 2-3, apigenin ini tahan terhadap pemanasan dengan titik leleh 245 sampai 350 derajat Celcius.
Sementara pada halaman 27 bab 4 di alur penelitian selanjutnya kalimat terakhir dan dilanjutkan uji stabilitas secara lengkap. Mohon dijelaskan apa maknanya. Yang kedua, sama pada ringkasan disertasi Promopenda, halaman 26 pada profil disolusi, di mana garis hijau AgHME Soluflus mulai menit ke-5 sampai 120 menunjukkan peningkatan laju disolusi. Nah, apakah dengan profil disolusi ini bisa disimpulkan bahwa tablet yang dihasilkan berupa atau dikelompokkan tablet biasa, tablet lepas lambat, atau tablet cepat larut, fast dissolving tablet. Yang ketiga, berdasarkan tadi pernyataan-pernyataan kami mendengar semua bahwa metode dispersi HME ini bisa dilanjutkan scale up, skala industri. Nah, tentu skala industri ini harus ditinjau dari aspek-aspek ekonomi. Menurut Saudari Promopenda, faktor aspek ekonomi apa saja yang perlu dipertimbangkan? Sementara yang sudah beredar di pasaran itu apigenin dalam bentuk kapsul. Demikian, terima kasih pimpinan sidang. Baik, terima kasih Pak. Yang pertama tadi apigenin tahan terhadap pemanasan yaitu 245 sampai 350 derajat Celcius. Namun di saran kami melakukan uji stabilitas secara lengkap, itu artinya melakukan uji stabilitas bisa sampai 2 tahun atau bahkan 3 tahun lebih seperti itu untuk melihat yang tadi Pak, untuk melihat kelemahan dari amorph solid dispersi tadi, di mana amorph solid dispersi tadi adalah masalahnya terletak pada stabilitas. Sehingga kita ingin melihat apakah setelah proses lama, penyimpanan yang lama itu akan kembali menjadi rekristalisasi atau tidak. Karena kalau kembali menjadi rekristalisasi menyebabkan laju disolusinya akan menurun. Seperti itu Pak. Sehingga kami menyarankan memang harus ada uji stabilitas secara lengkap. Karena dari jurnal ada studi tentang artemisinin, di mana artemisinin ini pada penyimpanan, padahal artemisinin ini sifatnya termolabil, namun diproses dengan HME ini dengan suhu yang optimum, diperoleh bahwa mampu menjaga stabilitas dari bentuk amorf itu sampai 2 tahun. Jadi seperti itu Pak, maksudnya uji stabilitas secara lengkap itu baik di stabilitas secara fisika maupun uji stabilitas secara kimia. Seperti itu. Yang untuk nomor 2, dari hasil profil disolusi bahwa melihat karena memang belum ada standarnya di apigenin untuk tablet ini Pak, karena baru ada yang di Swanson itu kapsul, sehingga kita tidak punya patokan berapa persen disolusi untuk apigenin ini. Nah, kalau lihat dari hasilnya itu adalah menyatakan ini sebenarnya bisa menjadi kategori tablet biasa, atau ketika misalnya dilanjutkan lagi bahkan HME ini juga bisa sebenarnya untuk tablet yang lepas lambat seperti itu, tentunya dengan menambahkan beberapa polimer yang berbeda. Nah, yang ketiga, metode dispersi padat ini betul sekali Pak, dari pernyataan kami dan dari studi-studi yang kami lakukan bahwa ini sangat mudah di scale up. Yang pertama adalah karena tadi tanpa membutuhkan pelarut Pak, sehingga apabila tidak membutuhkan pelarut sehingga lebih cost effectiveness, jadi lebih efektif dibandingkan
metode-metode yang biasa yang butuh pelarut banyak, sehingga butuh berapa pelarut untuk kita membuat dispersi padat. Kalau HME ini tanpa membutuhkan pelarut sudah bisa terbentuk dispersi padat tersebut. Dan kita bisa ada yang skala lab alatnya, ada yang skala pilot seperti itu Pak. Jadi kita masukkan berapa kilo zat aktif, terus kemudian berapa kilo polimer, nanti keluar dalam bentuk solid dispersi untuk nanti bisa dikembangkan. Apakah bisa menjadi pelet, atau bisa menjadi tablet, atau bisa menjadi sediaan yang lainnya, misalnya NLC misalnya, nanopartikel lipid. Nah, namun dari segi aspek ekonomi, seperti yang saya jelaskan tadi, Pak, bahwa aspek ekonomi pada HME ini yang pertama adalah kita butuh modal yang besar, Pak, untuk mengadakan alatnya tersebut. Jadi, alatnya itu lumayan mahal, sehingga kita butuh modal yang besar, namun ketika dari hasil yang diperoleh, misalnya dapat meningkatkan kelarutan, laju disolusi, dan bioafabilitas, itu BEP-nya akan bisa kembali dengan cepat. Itu menurut saya, Pak. Jadi faktor ekonominya kalau dari segi misalnya kan kalau industri farmasi itu biasanya melihat dari penanganan, kemudahan penanganan bahan aktif, apakah dia stabil atau tidak, dan lain sebagainya. Mungkin itu Pak jawaban saya, terima kasih. Cukup Pak Doli? Pak Doli, sudah cukup Pak Doli? Ya, cukup, terima kasih. Baiklah, terima kasih Prof. Fenda dan Pak Doli. Berikutnya saya persilahkan Ibu Profesor Dr. Marlin Amdesa untuk menyampaikan pertanyaan, tanggapan kepada Prof. Fenda sebagai representasi guru besar. Silakan. Terima kasih Prof. Ajeng. Kepada Ibu Sofi, pertama mau saya ucapkan selamat ya, sudah sampai ke sidang, ini sidang terbuka ya? Iya, Prof. Dan juga udah selesai ya, suaminya juga sama-sama udah lewat gitu ujian sidangnya. Berarti udah lewat ini satu kali lagi hari ini, mudah-mudahan lancar. Amin. Sofi, tadi ada 2 pertanyaan untuk Bu Sofi. Tapi yang pertanyaan pertama mungkin nanti di skip aja karena tadi udah banyak diterangkan dan dengan yang pertanyaan dengan yang dari yang lain. Jadi pertanyaan pertama adalah persyaratan polimer yang digunakan untuk metode HME ya. Kemudian yang kedua karena Bu Sofi menggunakan XRD dan FTIR, saya ingin dijelaskan fungsi dari uji itu ya pada penelitian ini untuk apa, dan juga bagaimana menginterpretasikan hasil yang didapat terkait dengan penelitian ini. Ya, baik Prof. Terima kasih banyak atas pertanyaannya, Prof. Jadi syarat memang untuk HME ini memiliki syarat khusus terutama untuk polimer. Yang pertama adalah harus bersifat termoplastik, Prof. Yang kedua, dia harus memiliki temperatur gelas yang cocok, yaitu sekitar 50 sampai 180 derajat Celcius. Yang ketiga adalah tidak toksik. Yang keempat adalah memiliki temperatur degradasi yang tinggi, Prof. Yaitu karena HME ini adalah penerapan panas, jadi energinya lumayan tinggi, sehingga harus memiliki polimer yang temperatur degradasinya tinggi. Dan yang berikutnya adalah tidak toksik dan juga stabil, Prof. Artinya tahan terhadap pemanasan. Mungkin itu persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi untuk polimer di dalam HME ini. Pertanyaan yang kedua tadi, pertanyaan yang kedua tadi XRD dan FTIR. Jadi untuk melihat XRD itu untuk melihat derajat kristalinitas, Prof. Jadi saya ingin melihat apakah dengan metode HME ini mampu merubah dari bentuk kristal apigenin tadi setelah dihitung derajat kristalinitasnya itu 79,59%, Prof. Sehingga dengan proses HME ini apakah mampu membuat
si kristal dari apigenin tadi berubah menjadi amorf atau tidak. Karena apabila bentuk amorf ini yaitu memiliki energi molekuler mobility yang tinggi dan juga memiliki energi bebas yang tinggi, sehingga tidak membutuhkan energi yang tinggi untuk melarutkan fase amorf ini, Prof, dibandingkan dengan fase kristal, di mana fase kristal ini kita butuh energi untuk memecah kisi kristal tersebut. Itu yang bagian XRD, Prof. Yang kedua tadi FTIR ya, Prof. FTIR ini untuk mengidentifikasi senyawa-senyawa pada frekuensi atau panjang gelombang atau bilangan gelombang yang menunjukkan gugus fungsi, Prof. Jika melihat dari interpretasi data yang Sofi hasilkan, bahwa hasil dari FTIR tadi, dispersi padat ini tidak membentuk ikatan baru, hanya terjadi pergeseran spektrum saja, Prof, tanpa membentuk ikatan baru. Sebagai contoh tadi apigenin di 3.300 sekian, setelah diformulasi menjadi HME, bergeser menjadi 3.400 sekian, sehingga tidak membentuk ikatan baru karena pada bilangan gelombang 3.800 sampai 2.700 itu biasanya gugus yang terbentuk adalah gugus OH, CH, dan NH. Namun di apigenin ini adalah gugus OH yang terbentuk. Mungkin itu, Prof, jawaban dari Sofi. Terima kasih. Cukup, Bu Ajeng. Cukup, Bu Marlin. Baiklah, semua pertanyaan sanggahan yang diberikan dari promotor maupun penguji dan representasi guru besar sudah selesai dilaksanakan, sehingga saya akan memberi waktu kepada tim promotor dan penguji untuk memberikan nilai. Sidang akan ditunda dulu. Baik, Prof. Terima kasih. Silakan Ibu Saudari Promovenda untuk menunggu dulu ya. Kami akan berdiskusi dulu untuk mempersiapkan deh. Terima kasih. Ya. Kita akan berdiskusi di ruang rapat ya Bapak Ibu penguji dan juga promotor. Terima kasih. Di ruang sana ya? Nanti ke sini ya?
Pindah ke breakout room.
saudara tim promotor dan juga tim penyangga serta hadirin yang lain yang hadir di sini, kita akan melanjutkan sidang promosi doktor kembali. Untuk itu silakan memanggil kembali Promovenda ke dalam ruangan. Ya, Saudari Promovenda, pimpinan dan anggota sidang telah melaksanakan rapat penilaian tentang disertasi saudari. Berdasarkan nilai-nilai yang telah terkumpul sejak seminar usulan riset, seminar kemajuan riset, publikasi artikel ilmiah, seminar hasil riset, penelaahan naskah disertasi, dan sidang promosi doktor yang diselenggarakan pada hari ini, maka kami menyatakan bahwa Saudari Promovenda lulus pada sidang doktor dalam bidang ilmu farmasi dengan yudisium cum laude. Oleh karena itu, sesuai dengan tradisi akademik, mulai hari ini Saudari berhak untuk menggunakan gelar doktor. Jadi sekarang namanya adalah Dr. Sofi Nurmaistiani. Baik, terima kasih Prof. Ya, selamat ya. Terima kasih Prof. Keberhasilan saudara dalam menyelesaikan program studi doktor di Universitas Pajajaran. Waktunya tepat ya, 3 tahun ya. Iya Prof. Ya. Juga selamat juga kepada para promotor, dalam hal ini Bapak Apoteker Taufik Rusdiana, PhD, juga Bapak Profesor Dr. Ana Subarnas, atas keberhasilannya membimbing Sofi Nurmaistiani sehingga pada hari ini telah bergelar Dr. Sofi Nurmaistiani. Terima kasih juga kepada para penyangga dan representasi guru besar, Bapak Erizal Zaini dari Universitas Andalas, Ibu Profesor Dr. Sri Adi Sumiwi, Dr. Doli Ghazali, terima kasih, dan juga Profesor Dr. Marlin Abdasah, terima kasih sebagai representasi guru besar. Alhamdulillah kita hari ini menghasilkan satu lagi alumni program S3 Farmasi, Dr. Sofi Nurmaistiani. Berikutnya, saya atas nama Rektor Universitas Pajajaran mengucapkan selamat ya sekali lagi kepada Dr. Sofi Nurmaistiani. Ucapan selamat juga disampaikan kepada keluarga Saudari Dr. Sofi yang selama ini mendukung upaya Saudari meraih gelar akademik tertinggi ini. Mudah-mudahan keberhasilan Saudari ini akan membawa keberhasilan lainnya di masa yang akan datang, lebih bermanfaat, dan hendaknya disadari bahwa gelar doktor bukan sekedar menambahkan 2 huruf di depan nama Saudari, tetapi membawa tanggung jawab untuk senantiasa mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya bidang ilmu yang Saudari tekuni, untuk disumbangkan bagi kesejahteraan bangsa dan negara, sehingga akan lebih dapat mengisi hidup dengan lebih bermanfaat, terutama ya Dr. Sofi. Ijazah doktor tidak diserahkan pada sidang ini, tetapi diserahkan nanti pada upacara wisuda Universitas Pajajaran yang akan datang. Kemudian sebagai bukti kelulusan Saudari dalam sidang promosi doktor ini, akan diserahkan sertifikat kelulusan sidang promosi doktor atas nama Dr. Sofi Nurmaistiani. Selanjutnya saya persilahkan Ketua Tim Promotor Apoteker Taufik Rusdiana, MSc PhD, untuk menyampaikan kesan, pesan, dan harapan bagi dokter baru ini. Baik, terima kasih Ibu pimpinan sidang atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Tim Sidang, kemudian para penguji, ya, Profesor Erizal Zaini, terima kasih Pak sudah jauh-jauh ya dari Padang hadir secara online untuk menguji salah satu dokter yang kita didik di sini di Universitas Pajajaran.
Kemudian terima kasih juga nih Prof. Sri Adi Sumiwi, Prof. Marlin, kemudian Pak Dr. Doli atas partisipasi, kontribusi, dan juga peranannya sebagai penjaga gawang untuk meluluskan doktor yang bermutu ya di Universitas Jaran. Kami ingin menyampaikan terima kasih juga kepada hadirin yang telah mengikuti sidang promosi doktor ini. Saudara Dr. Sofi Nurmai ya Stiani ya. Alhamdulillah ya Bu Sofi, tadi saya sudah menandatangani sertifikat kelulusan doktor. Kami merasa gembira ya, dan Anda juga telah dinyatakan lulus dengan predikat cum laude ya, lulus dengan pujian tepat waktu, dan IPK-nya sudah sempurna ya. Ya, kami selama ini memang membimbing dengan banyak keterbatasan, ya, fasilitas, kemudian kelemahan kami. Namun saudara Sofi ini sudah berhasil ya, mampu mengatasi berbagai kendala, dan ini merupakan bukti ya atas kesungguhan dan ketekunan saudara Sofi ya dalam menempuh rintangan-rintangan tersebut. Saudara Sofi, Dr. Sofi Nurmaistiani ya, kami bangga ya pada saudari. Jadi karena peristiwa ini merupakan sejarah terpenting dalam hidup saudari yang patut untuk dikenang. Kami berharap semoga peristiwa ini merupakan titik tolak keberhasilan saudari menempuh kehidupan selanjutnya. Kami mengucapkan selamat ya kepada saudari dan menyampaikan rasa bahagia kami kepada keluarga saudari juga ya. Dan mudah-mudahan ini menjadi motivasi bagi saudara untuk semakin khusyuk ya di dalam mendoakan ibunya ya yang kemarin selama proses Bu Sofi kan merawat ibu selama pendidikan sampai akhir hayat. Semoga ini menjadikan tambahan niat dan motivasi untuk senantiasa mendoakannya agar diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi sejak hari ini tugas kami sebagai pembimbing berakhir ya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Mudah-mudahan hubungan baik selama ini akan tetap terjalin selamanya. Kami sangat berharap saudara tetap menjaga integritas, kejujuran, kemudian ketekunan dan kesungguhan tadi ini, dan itu menjadi nilai tambah sebagai alumnus Universitas Padjadjaran. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada pimpinan sidang dan seluruh anggota sidang yang terhormat, para penguji. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Rektor Universitas Padjadjaran yang telah menunjuk dan mempercayai kami sebagai tim promotor, Saudari Dr. Sofi Nurmaistiani. Kami tim promotor, saya Taufik Kristiana, PhD, dan Profesor Dr. Anas Subarnas. Terima kasih Ibu Pimpinan Sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Taufik Kristiana, PhD. Berikutnya sebelum sidang ini saya tutup, saya persilahkan Ibu Dr. Sofi Nurmaistiani untuk menyampaikan ungkapan rasa syukur dan kebahagiaan berkenaan dengan telah selesainya saudari dalam menempuh program studi doktor di Fakultas Farmasi Universitas Padjadjaran. Persilakan. Ya. Baik, terima kasih Bu. Sebelumnya izinkan saya untuk sujud syukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tidak ada kata yang pantas diucapkan selain rasa syukur atas nikmat yang Allah berikan kepada saya. Hari ini adalah hari bersejarah dalam hidup saya. Setelah 3 tahun saya menempuh kuliah S3 di Unpad, gelar doktor ini saya persembahkan untuk kedua almarhum orang tua saya, Bapak Haji Injum Sofiana MM, yang di akhir hidupnya masih memikirkan ketika saya kuliah. Masih ingat ketika 3 tahun yang lalu ketika saya sedang bimbingan dengan Pak Taufik dan Prof. Anas, tiba-tiba ibu saya nelpon dan menyuruh saya untuk pulang. Di jalan saya ditelepon bahwa orang tua saya, ayah saya, sudah meninggal. Dan kemarin saat saya selesai riset
orang tua saya yang sering saya tinggal ke Bandung untuk menyelesaikan studi, juga Allah panggil. Dulu awal kuliah, saya bercita-cita bahwa orang tua saya bisa hadir melihat anaknya berdiri di sini. Namun Allah berkehendak lain. Mudah-mudahan semua yang saya lakukan mengalir pahala untuk kedua orang tua saya. Pada kesempatan kali ini, saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Taufik Rusdiana, MSc PhD selaku Ketua Tim Promotor, dan juga Bapak Profesor Dr. Anas Subarnas sebagai anggota Tim Promotor yang sering saya ganggu waktunya untuk bimbingan dan selalu memotivasi saya dan memberi masukan sehingga dapat terselesaikannya studi doktoral ini. Hanya Allah yang mampu membalas kebaikan bapak-bapak semuanya. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Profesor Dr. Ajeng Diantini MSI selaku Dekan dan Bapak Profesor Dr. Apoteker Muhtaridi MSc PhD dan kepada Ibu Dr. Apoteker Alia Nur Hasanah MSI selaku Wakil Dekan Fakultas Farmasi Universitas Pajajaran sekaligus Kaprodi S3. Terima kasih Bu atas sarana prasarana penunjang riset dan juga motivasinya selama ini sehingga saya mampu menyelesaikan S3 ini. Yang ketiga, terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Apoteker Erizal Zaini MSI, Ibu Profesor Dr. Apoteker Sriyadi Sumiwi, Ibu Profesor Dr. Apoteker Marlin Abdasa, dan Bapak Dr. Apoteker Dolih Ghazali MS selaku penelaah sekaligus penguji yang telah memberikan saran dan masukan kepada saya sehingga menjadikan hasil riset saya ini menjadi lebih baik. Serta Ibu Profesor Dr. Apoteker Elin Yulina yang menjadi penguji saya saat seminar kemajuan riset. Tak lupa pula saya berterima kasih kepada Insinyur Rosmari Harso MBA dan Syaiful Ahsan STMT dari Politeknik STMI Jakarta yang telah mengizinkan kami untuk pemakaian alat HME yaitu Twin Screw Extruder. Dan terima kasih juga kepada para dosen dan staf di UNPAD yang sangat baik sekali, juga staf laboran UNPAD. Terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Haji Ade Sunario MM dan Ibu Dr. Anda Haji Enok Maswati MM selaku pembina dan Ketua Yayasan Salsabila Multikarya Banten, dan Ibu Fatiyati selaku Ketua Stikes Salsabila Serang, serta keluarga besar Sivitas Akademika Stikes Salsabila Serang, yang semuanya telah mendukung penuh studi doktoral yang saya tempuh selama ini. Dan terima kasih juga kepada Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Ditjen Penguatan Riset dan Pengembangan Kemenristek Dikti yang telah membiayai riset ini dalam skema PDD yaitu penelitian disertasi doktor tahun anggaran 2018. Saya ucapkan terima kasih kepada ayah dan ibu mertua saya, yaitu Bapak Hamsyah M. Nur dan Mama Hasyiah SPD, yang tiada lelah mendoakan dan memberi motivasi kepada saya sehingga studi doktoral ini dapat terselesaikan. Dan kepada suami saya, Bapak Dr. Apoteker Yusran Syah, yang senantiasa mendampingi dalam penyelesaian riset ini, dan kita berjuang bersama-sama menyelesaikan S3 ini. Alhamdulillah Allah takdirkan kami bisa bareng untuk mengembalikan hak anak kami, yaitu Syahzad Tartila Ramadhani dan Syatir Mumtaz Al-Farisi. Dan juga terima kasih kepada kakak-kakak ipar saya, kepada kakak-kakak saya, adik saya. Semoga ini bisa menjadi motivasi bahwa bersekolah saat berkeluarga itu tidaklah mudah. Dan kepada rekan sejawat di program Doktor Farmasi Universitas Pajajaran, Bu Eri, Pak Deden, Pak Jafar, Pak Dedi, serta Bu Lucy, Bu Rizka, Bu Fika, Bu Noris, Bu Inde, Pak Insan, dan yang lainnya. Terima kasih atas kebersamaan dan motivasinya. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum saya menutup sambutan ini, izinkan saya membaca syair ini. Saya beri judul Serba-serbi S3. Menjalani S3 tidaklah mudah. Setiap kita pasti punya kisah. Jalani saja kawan, semua akan terasa indah. Jangan pernah sombong dengan tambahan DR di depan namamu. Itu hanya sebagai tanda bahwa kau lulus ujian dunia.
Banyak orang yang telah berjasa di balik suksesmu. Doa orang tua dan guru tentunya. S3 di farmasi layaknya formulasi, seperti bidang yang saya tekuni. Semua formula punya karakterisasi dan spesifikasi. Begitupun cerita ini, punya kendala dan solusi tersendiri. Kita hanya bertugas menjalani dan mencoba nikmati. Terima kasih kepada dosen Unpad yang baik hati. Terima kasih kepada teman dan keluarga yang selalu mendukung tiada henti. Kini, cerita serba-serbi S3-ku berakhir di hari ini. Untuk memasuki masa depan yang lebih baik lagi. Teruslah berjuang kawan, sampai jumpa di lain hari dalam kondisi yang lebih baik lagi. Demikian dari saya, mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan. Saya akhiri, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarruqu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Dr. Sofi. Insya Allah semua kebaikan, amalan kebaikan yang Sofi buat akan mengalir juga untuk orang tua yang sudah tidak ada. Jadi dengan jadi dokter, semakin banyak lagi nanti amalan yang bisa dikirimkan ya. Amin, Insya Prof. Allah. Terima kasih juga ini kepada para promotor, Pak Taufik, Prof. Anas, dan juga para penelaah, Prof. Rizal, Prof. Adi, Prof. Sri Adi Sumiwi, Dr. Doli Ghazali, dan juga Profesor Dr. Marlin Abdasa. Kita sudah selesai ujian sidang promosi dokter untuk Dr. Sofi. Terima kasih banyak atas segala masukan, saran-sarannya dari awal riset sampai selesai, sampai sidang hari ini. Mudah-mudahan juga menjadi kebaikan bagi kita semua ya, pada semua yang kita lakukan. Terima kasih. Saya rasa selesai ya untuk ujian kali ini. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga ini Pak Sandra yang tidak pernah disebut dari tadi. Sibuk dari kemarin mempersiapkan ujian hari ini. Terima kasih sebagai tim. Ya, Pak, kita foto dulu ya. Iya, sambil ngucapin selamat terus kita foto bersama. Jadi fotonya nanti sama foto itu ya, sama Hasan sama tim penelaah yang ada di layar. Oh ya, Bapak Ibu jangan keluar dari Zoom dulu. Oh iya tadi lupa saya. Gak apa-apa sambil menerangkan ini dulu ya. Ya, ini saya serahkan sertifikat ujian hasil selesainya ujian ya. Oke.